Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Apa malam, kabar? Pak. Setengah 9 kan ya? Ya, Pak, betul, Pak. Setengah 9, 2 menit lagi. Mau ngapain kirim ke gue? Orang gua kirim ke lu. Nanya, lomba apa itu? Oh, nitip dulu nanti tak jelasin. Oh, oke. HP satunya di rumah. Pantas nitip di sini semua ya. Malam, Pak. Eh, sehat, Pak. Sehat ya wong tua nih gila. Udah tua berarti ya, Pak. Yo wis.
Kita mulai ya. Guru imsak nanti. Pilih teman-temanmu mana ini? Dipindah ke malam, siang ngantuk, malam tidur. Oke, tema ini pertemuan ketiga ya, kalau nggak salah ya. Minggu ketiga sebelum masuk ke tema, ide dan prinsip dasar bisnis terkait teknopreneur, saya mau ada sedikit pengumuman. Nah, harap dibaca. Ini kayaknya baru besok deh. Linknya ini akan dikirimkan ya. Nanti saya forward ke apa namanya ke grup ya. Baik, Pak. Ini sebetulnya saya mau share, cuma takutnya teman-teman down nih. Share, Pak. Share nggak nih? Share. Boleh, Pak. Sedikit. Tapi saya takut deh. Sebentar. eh saya jelaskan dulu ya. Mudah-mudahan nanti yang menjelaskan sama apa yang tak jelaskan. Nah, sebelum kita mulai ya, ini tak stop dulu. Jadi nanti hari Jumat itu akan ada pembekalan skripsi ya. Saya coba sebentar. Eh, oke, kita mulai dari teman-teman informatika. Hmm, intinya begini. eh Eligible itu dan tidak eligible itu maksudnya nanti ketika apa namanya skripsi tetap bisa skripsi, cuma hanya saja
eh, di peraturan akademik sesuai dengan eh, peraturan Ristek ya, di kementerian itu kalau di tulisannya tidak boleh ada nilai E dan minimum IPK 2.0. Sampai sini paham ya? Jadi contoh misalkan eh, dari informatika Mas Muhammad Reza Pahlavi di sini tidak eligible sebetulnya. Nah, tidak eligible-nya ini nanti sebelum lulusan yang ada E-nya harap diulang dulu gitu. Sampai sini paham ya? Untuk Nah, kalau yang eligible ini lepas landas ya. Artinya ketika nanti skripsi sudah selesai ujian, maka di semester 8 ini nanti ketika sudah ujian dan dinyatakan lulus, maka bisa mengambil ijazahnya dan wisuda, misalnya begitu. Nah, yang tidak eligible ini, yang masih banyak E-nya ini, nanti harus mengulang semester-semester yang ada E-nya. Kalau semester berarti kemungkinan nambah 1 tahun lagi ya, karena kan ada dua ganjil sama genap. Kalau digenap semua atau diganjil semua, ya kemungkinan kan besok di bulan Oktober itu kan ganjil. Nah, kalau E-nya itu diganjil semua, ya diambil semua itu terpaksa itu. Nah, kalau kemudian E-nya itu nanti di bulan apa semester genap, maka di Maret atau yang seperti yang sekarang kita jalan ini harus ngambil semua. Sampai sini informatika, teman-teman informatika ada pertinyiin nggak? Aman Pak, aman Pak. Aman ya? Saya pindah ke SI dulu. Di SI itu yang tidak eligible ada Mbak Salsa, ada Mas Wahyu Al-Yasir, ada Mas Ahmad Ulin Nuha, ada Mbak Wulan, ada Mas Adrian Satria Karim. Itu ya. Jadi pengertiannya tidak eligible itu eh, ketika nanti setelah ujian skripsi, oke, selesai, tapi belum bisa lulus gitu. Maksudnya begitu ya. Ini lebih ke masalah eh, peraturan yang harus kita ini sih, yang harus kita jalankan. Ini Mbak Kamalia nih sampai 4 nih makanannya apa ya? Wajib SP itu semester pendek gitu. Jadi tetap ngulang gitu ya, Pak. Iya, ngulang lah. Tapi itu eligible tapi harus ngulang gitu, Pak, maksudnya, Pak. Iya, ini salah judul atau mungkin salah pengertian. Soalnya tadi saya nggak punya hak akses ini. Tadi baru dibuat, tadi ada rapat, terus persetujuannya seperti ini gitu. Dia tetap bisa eh, ngambil skripsi, ujian tetap,
Tapi nanti pas waktu mau kelulusan, dia harus mengambil mata kuliah yang E. Saya tadi sempat melihat eh, D-nya juga kayaknya harus diulang deh. Nilai D, nilai D itu adalah 25% dari jumlah SKS. Ya. SKS kita ini kan ada 144 SKS. Ini dibagi dengan 25%, itu sama dengan ada 36 SKS. Kalau dia 3 SKS, berarti ada 12 matkul yang harus diperbaiki. Kalau dia dua semua, maka ini ada 18 ya. 36 ya. Ini di luar hmm, E. SI, ada pertanyaan? Ini yang untuk nilai yang E itu nanti kita ngambilnya sesuai dosen yang terbaru atau lama ya Pak? Soalnya Ya, kan ya gimana Pak? terbaru. Jadi nanti misalkan semester ini kan eh, apa namanya sebetulnya eh, kami akui kami agak terlambat sebetulnya. Seharusnya informasi ini sebelum KRS-an. Nah, artinya sebetulnya kalau misalkan teman-teman ini ada yang jelek di semester genap, harusnya saat ini bisa mengambil gitu. Nah, nanti masalah dosennya tentunya dosen yang terbaru gitu. Nah, nanti apakah memang saya nggak tahu nanti eh, apa namanya permodelannya seperti apa, itu yang jelas mengikuti prosesnya dulu gitu. Sampai sini paham nggak? Jadi yang nanti yang mengulang sebetulnya kalau D-nya itu nggak lebih dari 25%, misalnya D ini ada 3 atau 4, ya wes itu nggak usah. Tapi kalau benar-benar nggak bisa, sampai sini teman-teman paham informatika dan SI? Paham Pak. Oke, anak-anak SI eh, saya ucapkan selamat yang lolos. TI nggak usah ya? Gak usah TI mah Pak, nggak usah Apa dibahas. ini Pak dengan TI Pak ini Pak? Oke, TI nih. Di TI ada yang kurang perform, ada Mas Fauzan, Mas Misbah, kemudian ada Mas Leonis Firdaus ini belum mengikuti KP. Jadi kalau bisa sih segera supaya karena udah IPK-nya udah bagus, harapannya KP-nya atau mungkin sudah KP tapi belum terinfo bisa jadi ini segera diurus ya Mas Leonis Firdaus. Kemudian Mas Ahmad Fauzi, nah ini IPK-nya mungkin tidak terlalu perform karena mungkin nggak banyak masuk dan seterusnya dia mengulang ke semester 4. Kemudian Mas Ronaldo Immanuel Jera, ini semester 6 nonaktif gitu ya, sehingga dia kurang. Kemudian ini ada
Mas Manalu ya harus mengulang. Kemudian Mas Haba karena posisi masih semester 7. Ini teman-teman TI. Nah, jadi yang hadir di sini kayaknya selamat semua nih. Oh, nggak ada yang 4 ya, Pak? Yang 4 setahuku masih dipegang Mbak Kamalia ya. Nggak tahu makanannya apa ya. Coba dicek ini IPK-nya bener nggak nih? Wes, wes ya. Udah raiso turu. Ini nanti biar hari Jumat disampaikan. Oke, nanti setelah mengetahui teman-teman yang eligible sama enggak, sebetulnya ada satu lagi nih. Nanti mengisi yang namanya eh, pendaftaran. Ini jangan lupa nih. Mana tadi ya? Wait, wait, wait. Lebih penting ini kayaknya ketimbang teknoprenernya ya. Sedikit aja. Kita buka dulu ini yang mungkin nanti akan disampaikan. Oke, nanti biar Jumat teman-teman nggak kaget, tak sampaikan dulu. Jadi rencana Jumat besok kita akan menyampaikan pembekalan skripsi. Diusahakan ya, sebetulnya teman-teman topiknya itu dicantolin sama konsentrasi ya. Teman-teman kan yang SI sama TI ada konsentrasinya ya, nanti dicantolkan ke sana. Jadi jangan jauh-jauh ya. List IPK disiakat yang di bawah IPS kan Pak? Ya IPS, cuma itu kumulatif ya, ditotalkan. 1 sampai kalau nggak salah ya 7 terakhir. Itu. Oke, pengajuan judul tanggal sekian-sekian, proses bimbingannya sampai dengan 20 Juli. Kita ada 2 ujian ya, guys. Eh, Ujian proposal itu untuk sebetulnya menghindari banyak revisi ketika ujian akhir. Nah, ini ujian proposalnya ya. Ini namanya kalau yang di sini lebih ke pendadaran namanya. Kalau ini pra pendadaran. Ini full ya. Kemudian eh, pengajuannya tanggal sekian, plotting dosen, u- pengujian proposal, ujian proposal. Oh pengajuan, sorry 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 sorry. Sorry guys, salah tempat. Ini pengajuan ujian, sidang ini yang bab 1 sampai bab 3 ujiannya ini full ujian skripsi atau pendadaran full skripsi. Bla 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 bla, terus kemudian proses yudisium dan akhirnya lulus. Nah, bagaimana teman-teman yang akan mengambil jalur non skripsi? Nah, ini apakah memang
nanti masih tetap pakai ini atau enggak, tapi ini hasil diskusi tadi bahwa yang kita akui adalah 2 tahun terakhir. Misalkan kalau teman-teman ada yang di semester, berarti 2 tahun terakhir itu semester 4 ya, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, artinya kalau teman-teman pernah membuat buku atau jurnal dan lain-lain, nah ini yang jalurnya pakai ini, ya. Kalau buku, pastikan bahwa si penerbitnya harus menjadi anggota IKP sesuai dengan rumpun, ya. Maksudnya bukan buku agama, begitu ya. Kemudian nilainya bisa A atau B, ini tergantung saat pengujian. Yang kita khawatirkan sebetulnya lebih ke numpang nama gitu ya. Ini yang kita khawatirkan sebetulnya. Nah, itu. Tapi at least sih mungkin kalau bisa jawab ya pasti A semua ya. Kalau dengan jurnal itu diikuti dengan lembaran persetujuan atau LOA namanya, Letter of Acceptance ya. Oke, kalau dia ini eh, internasional ya, ini internasional, ini yang nasional. Oke, sampai sini paham? Udah Pak, ditutup aja Pak. Nih, terima kasih Pak. Ya, oke. Lihat tanggalnya berat Pak. eh Jauh konsentrasinya enggak lah Mas. Sampean kan kemarin apa ininya Mas? Rasain. Pedoman sebentar, kurikulum ya. Kurikulum TTS. Nah, buku pedoman kurikulum. Saya Mas, ada yang punya kurikulum nggak sih? Kok saya lupa ya? Harusnya bisa sih Mas. Bisa-bisa kita Mas, tenang tenang. Materi kita bisa dipercepat. Kayak kurikulum. Oh ini, ah, buka ya. Oke, nek teman-teman SI itu kan kita lihat ya, teman-teman SI kemarin ada yang berkonsentrasi di manajemen sama e-bisnis. Nah, kira-kira maksud dan tujuannya adalah mengarahkan judul-judul skripsi itu mendekati area-area keilmuan atau rumpun keilmuannya. Ini yang teman-teman SI ya. Nah, yang TI, nah ini ada rekayasa sistem komputer dan jaringan serta rekayasa perangkat
Nah, Mas Fajar kemarin ikut konsentrasi yang mana? Komputer jaringan, Pak. Oke, ya nanti disangkutkan ke sistem distribusi boleh. Sebetulnya lebih mengarah ke RPL kan sebetulnya. Itu cuma karena kemarin misalnya mau kesehatan daun ya bisa di area terdistribusi itu. Nah, yang anak-anak IF nggak ada batasan, semuanya boleh. Tapi sebetulnya nanti akan di ini sih lebih ke sebetulnya teman-teman megang buku pedoman akademik nggak ya? Kayaknya enggak deh. Nantilah pas hari Jumat ya. Nanti ada Google Form, teman-teman harus mengisi itu nanti ya. Oke, lanjut. Saya tak ke sini dulu. Oke, jangan lupa hari Jumat jam 9 sampai dengan selesai supaya nanti clear. Kalau yang mau ikut lomba, lumayan nih 10 juta. Itu di bawah ada linknya atau silakan di scan ya atau itu sebenarnya sudah tak taruh di e-learning sih sebenarnya. Oke, Malam Pak, maaf telat Pak. oke. Sopo iki mau? Wendy Pak, Wendy Pak. Oh, Andy. Ini ada Mbak Kamalia ini minta ilmunya nih. Wih, untuk skripsi jam 9, Masa Allah, padahal udah buka puasa loh. Yang jam 2 itu KP, dirimu mau ikut KP? Kan enggak toh, skripsi bro, jam 9. Jumat Pak, di kampus Pak. 9 pagi toh yo, kalau malam ya 21 toh yo, piye lagi? Zoom, Jumat. Jum. Zoom, Zoom, clear, 9 pagi bro, kalau malam 21, elah buset, Pematerinya siapa Pak? akademik nanti. Nanti dari teman-teman akademik ya, atau mungkin dari eh, dekan atau prodi. Aku menyampaikan isunya dulu. Kalau jam kerja gimana? Ya Allah, pakai headset lah bro, sebentar. Tanggal sidang. Nanti akan di-share Mas. Kalau udah Jumat ya, nanti saya share deh. Oke, itu tadi info dulu. Mudah-mudahan belum ada perubahan ya. Harusnya sih enggak. Oke, menarik memang skripsi. Harus segera digas. Kalau enggak ya waktunya mepet. Makanya kemarin Metopen tak gas bab 1 sampai bab 3 itu supaya kekejar gitu. Oke, terkait dengan tema kita hari ini ide dan prinsip dasar bisnis. Menurut pengertiannya dulu ya, ini setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis yang sukses dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan sekaligus juga memenuhi harapan kita ya.
Nah, harapannya sih kalau teman-teman punya ide bisnis, kalau mau cerita ke orang-orang yang tepat ya, atau istilahnya bisa teman-teman percayai lah. Karena sebetulnya mungkin ide bisnis Anda itu akan istilahnya dicaplok gitu atau digunakan oleh teman Anda duluan gitu. Karena kan biasanya ide bisnis kita ini nanti-nanti dulu itu satu, yang kedua mikir-mikir dulu. Nah, actionnya yang terlalu lama ya. Nah, ini kalau misalnya mau bercerita mengenai ide bisnis ya cukup dalam hati atau ke teman yang sefrekuensi yang Anda yakini. Oke, saya punya diskusi sedikit ya. Ini ada mungkin teman-teman sudah pernah baca gitu ya. Atau ya sama-sama kita ketahui lah kalau dulu waktu kita COVID itu startup memang lagi hoki-hokinya itu. Sampai akhirnya dan seterusnya dan kita lihat sampai dengan saat ini hampir mungkin 3 tahun berjalan mereka bisa dikatakan tutup atau kolaps. Ini saya dapat dari eh, data bukan data ya dari TikTok gitu ya. Ada Zenius yang pendanaannya kurang lebih 622 miliar, HOKI gitu ya 300 sekian, ULA pendanaan 1,2 T, Pabilio 140, Sorebel pendanaan 360, bahkan mungkin teman-teman yang mengikuti dunia persahaman, bahkan yang Goto itu sampai hampir 100 atau 90 triliun ya, lupa saya. Kerugiannya ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang salah dari mereka ini? Yuk, diskusi sebentar. Ada yang mau berdiskusi dengan teman-teman atau bisa apa ya, Bakar-bakar modal kali Pak ya. bakar modal bisa jadi salah satu faktornya. Karena kalau di era startup kayaknya jor-joran di apa di iklan itu. Ya, itu memang hampir semuanya ya, Mas. Terkait dengan bakar-bakar ya. Apakah itu ya kalau dibilang salah satu faktor saya setuju gitu. Yang lain, kira-kira kenapa mereka bisa istilahnya tutup? Ada yang mau ini? Ini yang gede-gede ya, apalagi yang kecil-kecil. Apakah mereka tidak matang di perencanaan? Saya kira sih enggak sih, pasti matang. Pertanyaan berikutnya, apakah programnya mereka ini seperti yang tadi di slide break sebelumnya bahwa apakah sebetulnya memenuhi kebutuhan pelanggannya yang didirikan gitu atau memenuhi harapan gitu ya, atau mereka nggak inovasi gitu, artinya mungkin pada waktu variabelnya adalah COVID dan orang di rumah mungkin mereka masih memenuhi dan sekarang waktunya udah orang sudah offline sudah bertatap muka sehingga aplikasi-aplikasi itu akhirnya
nggak digunakan lagi. Kira-kira begitu. Atau ada yang lain? Kalau Mas Rifki bilang kondisi pasar market tidak sesuai dengan kebutuhan saat itu. Saat ini, Mas. Ini baru soalnya. Mungkin ini Pak apa kurangnya iya bener kurang nih inovasi dibanding sama kompetitor yang sebelah gitu. Ya, tapi sebetulnya yang mau tak highlight adalah Mungkin eh, tim yang baik, Pak. gimana? Tidak memiliki tim yang tepat, Pak. Tim ya. Nek menurutku timnya sih mungkin tepat. Cuma bayarnya kemahalan. Startup ini kan merusak harga SDM kan sebetulnya. Kalau teman-teman tahu ya gitu. Jadi dulu banyak fresh graduate minta gajinya sampai 20, 30 juta itu satu yang pertama. Kalau kebutuhan market sampai saat ini ya mereka sudah nggak kebendung lagi kan gitu, nggak kepake lagi gitu. Eh, es- Seperti yang sebelumnya pernah tak sampaikan kan ada kayak Tani Hub gitu. Tani Hub kan udah nggak kehitung lagi itu pendanaan. Collab juga, padahal soal pertanian ada yang salah di situ. Nah, maksudku atau dari pertemuan ini terkait dengan idenya itu kalau me- membuat sebuah ide atau bisnis, kalau bisa sih yang sekiranya adalah kayaknya sih yang akan sustain ya. Ini menurut eh, penerawangan dewa air, dewa api, dewa laut ya, avatar gitu ya. Nek menurutku sih sesuatu hal yang me- menyelesaikan masalah sosial. Contoh kayak mungkin eh, kaitannya sama booking-booking ya, Traveloka, Tiket.com, Agoda, Airbnb, macam-macam lah. Terus Gojek, terus eh, mungkin yang di e-commerce ada Tokped, ada Bukalapak. Mungkin yang agak down eh, apa namanya Lazada gitu ya. Atau yang di tengah-tengah yang nggak naik nggak turun mungkin ya Blibli misalnya. Nah ini kan tinggal nunggu waktu aja sebetulnya. Kalau nggak ada inovasinya atau mungkin tadi yang disampaikan bakar-bakarnya berlebihan tapi nggak bisa lihat growth-nya maka nggak akan lama lagi gitu ya. Nah makanya juga kenapa sekarang data science atau seorang eh, orang-orang AI atau mesin learning itu dicari sebetulnya eh, mereka akan membuat satu mungkin dashboard gitu ya. Kira-kira sebetulnya orang membeli atau dari barangnya itu kenapa orang lebih lebih ke arah sana itu akan menjadi eh, apa ya segmented gitu pada akhirnya gitu. Misalkan kalau kita bicara Shopee mungkin murahnya gitu segmennya. Kalau kita bicara misalnya eh, kemudian Tokped misalnya dia lebih di masalah barang-barang retail yang mungkin misalnya baju, celana macam-macam. Atau mungkin kalau di Bukalapak karena sistem COD-nya, misal seperti itu. Nah, pada akhirnya mereka akan mendapatkan insight. Jadi inilah yang akan menjadi sustainnya mereka, gitu ya. Nah, kalau Zenius ini teman-teman tahu nggak mereka itu di bidang apa? Ada
Ada yang tahu? Kalau nggak salah mereka itu Kan Pak. di sektor pendidikan ya. Oh, It- Kalau keuangan itu jenius, ini zenius. iya Pak, jenius Pak, BTWN Pak. Beda Mas Bro. Nah, artinya kalau bicara pendidikan gitu ya, kalau kita bicara mungkin ruang guru kalau masih bertahan ya mungkin dia bisa lebih ke segmented ya. Gitu. Nah, cuma kalau kemudian nggak bisa ya akan apa ya menyusul jenius gitu. Kalau dulu kan mungkin karena masih COVID ya, jadi masih dibutuhkan lah apa namanya online itu. Apakah sekarang masih oke? Tak pikir kalau kemudian dia nggak mendapatkan mungkin kerjasama dengan government dalam hal misalnya kampus Merdeka atau yang lain-lain, tak pikir ya nggak lama sih mereka gitu. Nah, mungkin teman-teman yang bergerak di bidang eh, ISP atau teman-teman yang eh, bekerja di dua perusahaan ini mungkin akan tahu ya, misalkan antara ISPA dengan ISPB, ISPC atau teman-teman yang bergerak di internet service provider ini, mungkin teman-teman juga, oh kalau yang di sana itu nyasarnya di sini. Oh produknya sama, oh ternyata harganya lebih murah gitu. Oh di sana lebih mahal tapi eh, terkait dengan penanganannya lebih cepat. Bisa jadi gitu. Orang kan milih beda-beda ya. Sehingga ini yang perlu teman-teman sadari ketika membuat ide bisnis yang tidak lekang oleh waktu ya atau zaman gitu. Tapi ya sebetulnya nggak salah juga sih sektor pendidikan gitu. Tapi kalau nggak diinovasi ya begitu-begitu terus kan kita-kita ini kan modelnya pasti amati, tiru dan modifikasi. Ketika modifikasinya lebih baik, yo yang lama pasti akan KO juga kan. Kayak matahari gitu kan. Matahari kan banyak yang sudah mulai tutup kan. Bahkan aplikasi e-commerce-nya Matahari juga nggak laku-laku amat gitu. Jadi kalau mau bikin usaha yang sekiranya ide tapi yang mungkin dipakai oleh apa ya semua orang gitu ya apalagi sekarang zamannya AI gitu ya. Hampir semua kebutuhan SDM itu dikurangi kemudian digantikan oleh AI. Bahkan kemarin itu ada apa ya aplikasi AI yang untuk program itu apa ya Denis apa ya apa ya lupa itu ada lagi mungkin yang teman-teman desain dan sebagainya ada orang pakai eh, Canva dan sebagainya sekarang kemudian mungkin Adobe udah bertransformasi macam-macam lah gitu sehingga kalau mau masih dipakai ya mereka harus bertransformasi ke arah sana ya tipikal kita yang berbau teknologi ya tentunya kalau kita bicara teknopreneur ya harus seimbang ya. Kalau kita mau misalkan nggak bisa berkompetisi di sektor itu ya ruwet juga. Gitu. Makanya nanti ada yang terkait dengan eh, pengembangan idenya, gitu ya, produk atau jasa apa yang akan kita jual. Mungkin kalau beberapa tahun terakhir ini kaitannya mungkin konten kreator ya, entah itu eh, orang jadi YouTuber atau selebgram atau TikToker, kemudian merembetnya ke affiliate. Kemudian teman-teman yang jago video editing dan sebagainya membuatkan video atau mungkin
teman-teman di UMKM dibantu untuk profiling foto-foto. Atau mungkin yang sekarang ada yang namanya ekspor. Jadi harus tahu ya. Bahkan kalau kita bicara eh, affiliate gitu atau kita menjual barang atau Facebook ad atau lain-lain lah, sampai banyak bener yang kemudian kita pelajari, kita bisa menjual barangnya orang tanpa harus memiliki barangnya gitu ya. Ikut menjualkan, kemudian kita potong komisi gitu ya. Eh, Profitnya di komisi gitu ya. Nah, sehingga ini perlu eh, ya menyadari ya kemampuan kita batasannya sampai mana gitu. Kalau teman-teman kita hebat-hebat, jago-jago, ya silahkan gitu. Tapi kalau yang sedang-sedang aja ya tentunya kita bisa mengukur ya. Gitu. Yang penting kan dimulai dulu, kemudian kita check and balance ide kita ini berjalan dengan baik atau enggak, kita mau rubah atau tutup total atau modifikasi atau bagaimana kan sebetulnya bisnis itu enggak ada yang fix kan ya, artinya dia terus berinovasi. Bahkan mungkin teman-teman yang di bidang jaringan menghadapi barang-barang yang mungkin eh, semakin hari barang itu kok ada produk baru, fiturnya bertambah. Nah, yang produk-produk lama ini yang kemudian nggak laku, discontinue, macam-macam. Bahkan untuk yang sekelas perusahaan besar pun melakukan itu. Nah, kita ini tinggal menyesuaikan aja gitu. Kalau kita mau jadi seorang technopreneur ya harus begitu, harus mengambil resiko, kemudian idenya mau seperti apa gitu. Tapi kalau kita eh, berencana memang menjadi pekerjanya ya berarti kita harus secara kualitas SDM ya harus bagus gitu. Makanya sebetulnya kalau nilai yang tadi itu sebetulnya tanda kutip ya. Apakah perusahaan itu melihat nilai D dan E gitu? Mungkin bisa iya, bisa tidak gitu. Tapi ya secara etika apa ya pantas gitu. Misalkan Anda melamar sebagai network engineer atau programming, iseng kan, mungkin SDM-nya atau mungkin yang sebetulnya sampean bisa 100% oke, qualified. Tapi memang di aspek pendidikan teman-teman kurang. Nah, ketika nilainya E, misalkan, kemudian mata kuliahnya adalah programming dasar atau networking dasar, E, kemudian mendaftar atau apa, ya tak pikir mungkin masih ada perusahaan yang akan ngelihat itu. Ya, jadi sebetulnya selain satu menggugurkan masalah peraturan kementerian, ya secara etika sih yo iya ya nggak pantas lah kalau misalkan kira-kira nih kalau pendidikan kita mau jadi ustadz terus pendidikan agama kita kira-kira makmumnya percaya nggak? Meskipun itu bukan landasan utama ya karena mungkin kesibukan kita lain-lain gitu tapi ya masa sesuai passion kita kok iya nggak lolos gitu. Nah kemudian kita lanjut ke sini ya kemudian kepada siapa produk itu atau jasa itu akan kita jual, kemana arahnya, segmented enggak gitu. Apakah masalah sosial, apakah hanya di instansi saja, ataukah di sekolah saja, ataukah produk kita ini di rumah sakit, atau mungkin macam-macam lah. Ini harus teridentifikasi. Makanya nanti di slide selanjutnya ada analisis SWOT, enggak jauh-jauh dari situ sebetulnya. Kemudian bagaimana produk itu bisa dijual, kemudian pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Makanya sebetulnya kalau misalkan gitu ya, eh, misalkan saya ke Jogja, kemudian saya tahu tempat hidden games untuk makanan enak, walaupun jauh,
ya tetap saya datangi gitu. Sehingga tahu nih segmennya adalah orang-orang yang suka makanan ini gitu. Tapi kalau misalkan eh, makanannya itu mahal dalam kondisi hujan, ya tetap yang deket itulah gitu. Tapi memang segmentin banget sih. Ini kalau nggak kepaksa nggak akan saya beli. Ada yang kayak gitu. Oke. Nah, sehingga teman-teman perlulah melakukan sedikit brainstorming gitu ya. Ikutlah FGD atau mentoring gitu ya atau dari internet atau teman-teman kan rata-rata yang di karyawan tentunya juga sudah rata-rata sudah bekerja gitu ya. Pasti kalau passionnya nggak akan jauh-jauh dari situ. Bagaimana kalau yang teman-teman reguler ya? Saya pikir kalau memang tujuan hidupnya adalah mungkin ibu rumah tangga, maka passionnya adalah dilarikan segera ke misalkan freelancer atau yang berkaitan dengan apa ya, hobi tapi yang sekiranya nggak mengganggu gitu. Mengganggunya lebih ke masalah eh, apa tujuannya tadi itu. Kalau saya pengen di rumah ya pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan dengan enak, nyaman dan sebagainya. Nah, yang penting memang harus dimulai gitu ya. Nah, kalau angkatan Bapak ini ya wis wis tua ya. Untuk ngikutin paling hanya bisa tahu oh sejauh ini ya. Apakah pernah melakukannya itu ya tetap terus gitu. Bahkan di departemen saya pun tetap terus walaupun belum investor datang silih berganti pergi stay dan macam-macam gitu ya. Nah, sehingga tetap harus eh, dievaluasi dan diinovasi ya produknya kenapa ini kok nggak dapat investor yang gede apa ya masalahnya walaupun memang ada nggak ada tetap jalan gitu. Nah, sehingga ini yang perlu mungkin di brainstorming ulang atau mungkin kita lihat bisa lewat mentoring atau mungkin FGD atau ikut-ikut yang lain gitu ya. Kalau teman-teman yang mau memang fokusnya, passionnya, kemudian bisanya masak ya, kalau misalnya masak disertai dengan mungkin teknologi ya, ya direkam atau mungkin apa ya. Saya paling seneng tuh nonton di di EBM ya, di DBM ya, apa itu? Kalau teman-teman ada itu ya dengan eh, diksi-diksi yang menarik gitu ya. Nah, pemilihan ide bisnis ini terkadang kita memperoleh banyak ide dari metode-metode. Lalu apakah kita perlu merealisasikan semua gitu? Nah, ini kan pernah tak sampaikan di bentuk tabel kemarin ya. Ketika kita punya kompetitor ada 10 yang segmen yang sama, kemudian kita bikin tabel, oh dia ini belum, ini udah, belum, udah. Terus sampai punya kita, apakah ini semuanya harus sudah kan gitu. Nah, makanya kita perlu pelan-pelan gitu ya. Ini diselesaikan dulu, oke. Ini selesaikan dulu, oke. Yang jelas kan core-nya dulu kan. Ketika teman-teman misalkan di bidang programming kan yang penting jalan dulu kan. Masalah nanti kurang-kurang ya sambil jalan. Mungkin teman-teman yang di bidang networking, yang penting connect dulu kan. Masalah kualitas ya nanti dulu gitu. Ada yang seperti itu. Nah, sehingga eh, yang penting-penting dulu yang perlu kita realisasikan. Nah, lebih baik kita menjalankan satu ide bisnis yang sangat benar-benar membuat kita bersemangat menjalankannya. Kalau nggak sesuai itu ya kayaknya piye ya. Susah juga sih. Lemes ya. Wong apa namanya eh, kadang-kadang yang di luar nalar kita misalkan kok bisa ya kok kepikir ya gitu ya. Padahal kita nggak ke sana gitu. Iya, tetap ada orang yang menjalankannya itu. Bahkan mungkin yang nyun sewu ya kalau misalkan eh, kebetulan saya pernah membangun rumah atau bantu-bantu gitu. Itu aja udah capeknya luar biasa. Yang mohon maaf mungkin yang mata pencariannya adalah
tukang gitu. Tapi kalau mereka bersemangat ya jadilah rumah gitu. Gitu. Nah, sehingga apakah kita di sektor itu ya, mungkin yang TI-nya adalah bagaimana cara mendesain, terus mempromosikan macam-macam. Kita di segmen yang lain gitu ya. Tapi kalau kita suruh ngaduk semen ya bisa encok juga gitu. Makanya harus sesuai yang namanya passion. Ya, nah ini passion ini juga terkait dengan eh, skripsi juga harus sesuai passion juga, nek bisa. Gitu ya. Jangan sampai nanti ketika diarahkan waktu bimbingan atau pas waktu kemudian ujian proposal, ketika dibelokin teman-teman, waduh kok gitu ya, waduh. Tapi kalau sudah sesuai passion, belok-belok dikit, oke lah. Mas ini warnanya ganti hijau jadi biru ya, oke. Gitu. Mas ini kuesionernya ditambah ya, oke. Mas ini metodenya pakai regresi linear ya, oke. Terus kemudian ini di auditnya tolong tambahkan ini, oke. Nah, ketika teman-teman paham di jaringan, kemudian nggak kuat di coding, ngambil coding, wah, yo lewat. Atau sebaliknya, nggak kuat di coding, tapi bahas jaringan, yo lewat juga. Yo iso cuma agak makso ya, agak maksa. Nah, makanya sesuai passionnya gitu. Teman-teman yang misalkan hanya di sektor audit itu atau memberikan kerangka, contoh macam-macam ya. Kalau kuatnya di situ ya silahkan. Nah, kemudian pilihlah ide yang konkret. Kalau yang nggak konkret ya susah juga gitu. Makanya mungkin hanya orang-orang yang mempunyai apa ya, satu mungkin uang yang sisa, uang nggak kepake, atau mungkin kita nggak ngerti gitu ya. Mungkin apa ya? Sekarang kan kalau kalau yang lagi rame ini ada dua yang tak amati itu. Pertama, sekarang ini kalau kita bilang di kripto, kenapa orang nggak main di kripto? Karena pebisnis itu nggak tahu ini bisnis apa, realnya kayak mana. Bisa kaya sekejap atau hancur sekejap dalam 5 menit misalnya. Itu satu. Yang kedua, kemarin ada hal-hal yang lucu tuh. Mbak, ini mungkin pernah tak bahas juga. Indonesia ini kan banyak hutang. Kenapa nggak bikin satu channel YouTube, kemudian orang subscribe, kemudian dapat uang dari situ. Cuma eh, analisanya jadi sebuah negara akan tunduk kepada sebuah perusahaan gitu. Idealnya akan seperti itu. Tapi secara keuangan kan masuk akal gitu. Ini yang lagi rame itu juga itu. Kemudian pilih ide yang cocok dengan karakter gitu ya. Kalau nggak pas ya tadi itu ya iya ya belok-beloknya itu susah. Kita nyari networkingnya juga susah. Bahkan mungkin kalau saya misalnya eh, lebih banyak di sektor programming. Kemudian kalau misalkan saya bersentuhan dengan IoT itu bahan barang-barang IoT yang seperti apa, mungkin SDK-nya harus seperti apa itu kan ya mungkin bisa, tapi ada yang memang expertnya di situ. Akhirnya networkingnya harus kita cari. Jadi nggak semua bisa kita apa namanya gabungkan ke perusahaan kita. Kalau kita mampu sih perusahaan besar oke-oke aja meng-hire, kemudian bisa dilakukan itu. Gitu ya. Kemudian pilih ide yang beresiko kecil, ya. Misalkan apa dimulai dari mungkin di bulan Lebaran jualan takjil atau mungkin gorengan macam-macam ya. Eh, atau hal-hal yang unik misalkan ya yang resikonya kecil lah ya. Kemudian pilih ide yang dapat bertahan. Nah, bertahannya kita itu tadi kalau saya kira hal yang paling menarik dan mungkin kita hampir semua sanggup mungkin adalah di sektor peternakan kali ya, ikan yang setiap hari kita makan ya. Entah itu mau
ikan lele atau ikan mas atau ikan nila, macam-macam ya, bab ikan. Terus mungkin kalau di peternakan, yang hampir kita makan setiap hari mungkin ya ayam, atau mungkin ada yang hobinya di bebek, macam-macam. Tapi kalau yang nggak passion ya susah juga. Kalau di sekarang yang ini, pertanyaan sederhananya, sekarang kan kita banyak nih tempat kafe ya. Kemudian apa yang menjadi pilihan teman-teman mampir ke kafe itu dari sekian banyak kafe? Ayo, Live musik, Pak. hah? Live musik. Eksklusifnya bisa didetilin nggak? Live musik. Oh, live musik, ada live musiknya, oke. Tapi ada yang benar-benar orang yang mencari kafenya tuh yang sunyi gitu ya. Pokoknya aku datang bisa buka laptop, nggak terlalu ribet, iso ngerokok, ngopi, selesai urusan. Nah, pertanyaannya kenapa kok nggak di rumah aja? Kalau misalnya hanya seperti itu. Ayo, Suasana, Pak. suasana. Inspirasi. Oke, yang dibeli adalah suasana. Kalau suasananya kemudian ah jauh di, misalnya kalau di Jakarta misalnya harus ke Bogor, atau mungkin kalau di Jogja harus di Kulon Progo gitu. Masa ya mau ke sana. Tapi mungkin sesekali, tapi artinya kan dari setiap gang itu kafe, setiap gang kafe. Yang dijual kalau nggak gorengan nasi goreng. Terus mungkin apa itu namanya? Mimian ya. Saya tuh kadang mikir ya apa ya yang ketika mereka buka bisnis kemudian kafe. Padahal di setiap gang itu ada kafe. Dan eh, mungkin yang lagi rame di tempatku sekarang adalah, mungkin di sini enggak ya, atau di Jogja enggak ya. Mie gacoan itu di tempatku udah mulai banyak pembangunan. Awalnya satu, sekarang itu udah ada 5. Padahal cuma jualan mie, terus mie-nya cuma pedes. Nek menurutku rasanya juga, iya, ngono-ngono wae. Tapi rame gitu. Apakah ini akan bertahan lama? Gitu kan? Artinya kalau dia inovasinya cuma mie ya, ya begitu. Nah, kenapa gacoan bisa bertahan dan abnormal sekarang lagi nggak jelas ya. Lebih ke masalah fundamentalnya yaitu bangkrut sih. Nah, itu kenapa? Abnormal sama-sama kafe, sama-sama jualan mie, tapi gacoan kenapa? Apa mungkin dia hanya mie tapi nggak bervarian ya? Mungkin ada varian mie rasa jengkol, rasa pete, rasa apa meneh? Pedes, pedes 1, 2, 3, 4, 5, rasa rendang, apa ya kayak gitu. Saya termasuk angkatan yang kolonial ya, bukan yang Gen Z. Saya masih bingung kenapa teman-teman itu kadang kemudian ya saya sering sih mampir, tapi kalau nggak misalnya ada meeting rapat dan sebagainya ya nggak akan mampir ke situ disengaja. Tapi kalau kemudian mungkin yang teman-teman masih mau apa ya, yang masih seger-seger ya, masih yang PDKT atau yang mungkin apa ya masih berdua gitu. Nek saya ngajak anak-anak wis gak cocok yang kafe gitu. Akhirnya ya jalannya ke Playland, bapaknya sing nunggoni kan gitu. Dolanan nopo ming apa bal dilempar-lempar, lari lah sana, lari sini. Tapi ya oh, itulah kondisinya gitu. Gitu. Nah, kemudian kenapa anak-anak memilih di situ ya karena faktornya mungkin luas, murah, mainannya banyak, itu aja sih gitu. AC tentunya. Tapi kalau diajak main ke luar ya panasan ya mereka ogah sih. Oke, ini udah setengah 10, dikit lagi ya. Nah, sehingga ini how to find great ideas ya tadi itu. Mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkan
insight-nya ya, bahwa kita harus melihat idenya kita, customer need-nya juga ada, dan kompetitornya harus kita lihat. Ini pemilihan bagaimana pergerakan kompetitor sudah sampai mana, itu saya yakin sekelas mungkin Amazon yang dulu hanya jual buku, sekarang mungkin jual cloud, jual teknologi, macam-macam ya. Nah, ini keuntungan dari how to find great ideas ya, keuntungan first mover advantage. Ya, kita harus membangun pasar, mengendalikan arah perkembangan industri terus sampai kita bisa memonopoli ya sumber daya yang langka seperti lokasi strategis dan hak paten. Ini ada 13 ide kelayakan yang mungkin beberapa minggu yang lalu sudah tak spill gitu ya. Ini sudah saya upload semuanya di e-learning, nanti tinggal dibaca-baca ulang. Terkait dengan itu, tentu mulai dari semester 1 sampai yang sekarang mendengar SWOT itu sudah sering, tapi inilah yang menjadi dasar utama ya. Sementara ini ya, gitu. Untuk menimang-nimang istilahnya, menimang-nimang ide atau mungkin apa ya berkaitan dengan usaha, terus apalagi ya. Kadang untuk memilih pasangan pun kita juga mungkin sempat menimbang-nimbang ya, kenapa kita milih dia ya. Apa kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, ancaman kita ya. Tapi ya itulah kondisinya. Atau mungkin kita memilih rumah. Teman-teman yang sudah berumah tangga, kemudian saat ini mungkin daripada ngontrak, yo lebih baik uang kontrakannya untuk nyicil, itu kan pilihan juga. Kemudian nyicilnya mau di tengah kota atau pinggir kota, nah ini kan seterusnya kan. SWOT ini paling enggak tanpa disadari adalah hal fundamental yang paling dasar, ya, menguji ide bisnis, menguji apa ya, intelijensia kita ya, imajinasi kita ya. Ini toko mungkin eh, kenapa toko Madura 24 jam? Karena mungkin kalau mengalahkan Indomaret, Alfamart ya susah juga. Makanya mereka untuk bertahan tetap 24 jam. Intinya dalam bisnis selalu berkomitmen, nah, keuntungan dengan semua rekan. Biasanya kalau di awal memang baik-baik saja, tapi kalau sudah ada duitnya biasanya mulai kocar-kacir ya. Kemudian memotivasi diri, selalu berkomunikasi, kemudian menghargai semua rekan kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Wih, ini Mas Asbak nih. Mana aja, bro? Nilaimu banyak ya E-nya, bro. Macam mana ini? Ada pertanyaan nggak? Jangan lupa hari Jumat ya, pembekalan skripsi jam 9 pagi. Cukup? Penting link, Pak. Wah, nanti tak kasih ya. Wah, update pemenangan sopo iki? Yo, udah pasti 02 lah. Bro, Oke, gas. Prahoro, Prahoro. Oke ya, gitu ya. Hari ini terkait dengan ide bisnis hari Jumat jam 9. Mudah-mudahan nggak geser. Link disusulkan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan belum ada yang mokel ya. Atau batal. Gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk, wabarakatuh. ngopi, ngopi. Ngopi sih, bro. Tulan Sik, sik. tulan teras hotel. Wih. Sampai maksudnya kidule.
Kelas berat ini.